Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng ketemu lagi ya. Selamat berjumpa. Sehat walafiat mudah-mudahan ya. Salah lager bagel, salah rehat. Urang Jawa Barat, Nugara Ranteng, Nukara Rasep, Kemahada Ramang. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kali ini saya akan menyampaikan informasi yaitu perjalanan Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Urang ya, melakukan atau melihat langsung, turun langsung melihat pagar laut. Nah, bagaimana kondisinya dengan menggunakan motorboat ya. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, dalam perjalanannya menuju pagar laut banyak hal-hal yang ditemukan yang janggal ya. Ada pengurugan yang sudah diuruk tapi tidak berizin. Nah, ini kan menyalahi aturan. Ada yang mendirikan bangunan, belum ada izin, belum ada IMB, sudah berdiri ya. Ini juga merupakan hal yang melanggar. Nah, mudah-mudahan ya dari apa yang ditemukan langsung oleh Kang Deddy Mulyadi nantinya akan mendapat satu solusi atau penertiban penataan lingkungan kelautan. Nah, mudah-mudahan ya. Dan mudah-mudahan juga dengan kinerjanya Kang Deddy Mulyadi yang turun langsung ke lokasi di mana ada permasalahan, bisa segera menyelesaikan permasalahan yang ada pada lokasi tersebut. Dan mudah-mudahan ke depan Jawa Barat jadi provinsi yang lebih baik. Jadi kota anu hebat lah pokoknya ya. Ya, dulur wargi sadaya, mudah-mudahan ya. Kita berharap dan kita juga bantu doa. Mudah-mudahan Kang Deddy sehat walafiat dan selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Wargi sadayana ulah hilap ya. Jangan lupa untuk selalu mensupport dan mendukung rencana-rencana kerja dari Kang Deddy Mulyadi. Baik sahabat, di mana saja berada, yuk kita simak saja perjalanan Kang Deddy menuju pagar laut ya. Ini turun langsung, tapi jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu rezeki yang seluas-luasnya, dan Allah beri segala kemudahan, dan Allah beri umur panjang yang barokah dan bermanfaat. Ya saudara-saudara, sahabat dulur wargi sadayana, ayo orang simak paenya kumaha ieu dan apa yang terjadi dalam perjalanan menuju ke pagar laut. Selamat menyaksikan, semoga atuh bermanfaat ya. Wilujeng, semoga bermanfaat. Bapak warga sini? Iya Pak. Nelayan? Iya. Nelayannya apa? Saya budidaya kerang hijau Pak. Di mana tambaknya? Di depan sini Pak. Oh di depan. Sudah Pak. Sudah berangkat Pak. Ya. Dalam rangka sebagai warga aja. Oh siap bos. Oh aduh. Ininya di mana? Ini pelabuhan kita. Nah ini Kolam labunya ini. ini kolam labu yang milik Dinas Kelautan. Ini kan cukup besar. Ini mangrove. Mangrove kita Pak. Nggak terganggu Pak. Ini masih, dan ini untuk wisata. Ada jembatan wisata. Kita belum bisa disebut wisata Pak, caranya kumuh. Betul. Masuknya rumputnya tinggi-tinggi, Ya, betul. bangunan masuk ke tengah jalan. Nah ini Harus lebih segera dibenahi kalau ingin maju. Betul. Kalau modelnya gini terus nggak akan maju. Harus segera. Jadi itu Nanti sudah- kalau kerja di sini saya minta masuk ke sini tuh harus rapi. Ini kan tadi juga PLTU, PLTGU juga kan depannya rumputnya segini. Harus rapi kalau ingin, kalau hanya sekedar wisata-wisataan itu
Di mana yang ini bambu? Ini yang tanah darat milik Ini Dinas Kelautan ini. Ini tanah daratnya. baratnya Pak, Sampai mana? Ada batas di sana Pak. Berarti ini kewenangan Dinas Kelautan. Haknya hak Dinas Kelautan. Ini sudah ini dangkal. Dangkal Pak. Ini kolam lampu Pak. Kolam lampu kecil. Iya, yang besar udah nggak bisa. Nggak bisa Pak. Terus ininya di mana? Di sana, Pak. Pemasangan bambunya. Alur kita keluar Pak itu laut lepas. Alur ke sini. Alurnya ke sana. Nah, ini masih Dinas Kelautan. Masih Pak. Itu masih Dinas Kelautan. Masih. Ini kita luasnya 7,4 hektar. Di sini 7,4 hektar. Ayo kita ke sana aja, ada perahunya. Ini Pak, ada Pak. Ayo, ayo. Kemarin bareng, belain damkar. Mungkin sekarang agak beda deh. Speed kita ada di ini Pak. Yang mana? Kita nggak punya speedboat. Ada Pak. Di mana? Ya jangan speedboat, setiap unit harus punya speedboat. Ya belum semuanya Pak. Udah nanti Cirebon, Pangandaran. di WA-in ke saya kebutuhan speedboatnya. Ya. Masa dinas nggak punya speedboat? Ada Pak. Ini pengawasan kita. Yang Mo, salaman Mo, ini artis plus pengacara. Kalau nangani perusahaan ini ada honornya. Kalau nangin damkar kagak ada honornya. betul Pak. Ya, ayo. Ini aja Pak, perahunya Pak. Hah? Nggak ada. Ganti perahu. Yang lebih Oh, oke. Kita lewat sini aja. Lewat sini. Hah? Ada nggak? Udah kesana aja palanya. Ah, BBM-nya ada nggak? Ya Pak, ada siap. Hah? Ada. Dari mana BBM-nya? Beli kecer. Oh, beli. Ya, pagar laut, pagar laut. Ini mana? Sini biarnya di pojok sana ke belakang sini. Belakang. Banyak dong yang pegang. Itu Pak Charles. Kemarin udah bilang banyak. Ada yang kelihatan kelihatan. Aduh. Nah, biar sini. Kantor dinas atapnya pakai asbes. Ini sementara Pak. Darurat. Ini sebenarnya TPI Pak. Oh, enggak, saya terbiasa lihat yang jelek-jelek itu. Salah satu tugas. Kalau ini ganteng. Video. Duduk boleh bareng walaupun bisa jadi beda. Oh iya. Kompas. Orang ada rumah di situ. Nah, itu orang rumah lagi nyuci kok. Ada rumah situ. Ada.
menurun, bukan darat. Ini kan laut nih. Ya. Ini yang menjadi Saya menghormati profesionalisme beliau. Jadi nggak apa-apa beda-beda urusan ini, ya kan? Tapi idealismenya ada, ini kuat. Walaupun hatinya iya juga ya. Ini nih, ini berarti lautan sudah berubah jadi daratan. Ya? juga ada itu tadi Pak. Ya, ini kan rusuk ini yang dijadikan alat untuk Ya. bikin pengurukan. Berarti kan saya nanya ke Bapak, pengurukan ini ada izin nggak dulu? Belum ada izin. Kalau KKPL yang di Iya bukan, pengurukannya belum ada izin. Tapi kenapa dibiarkan nggak ada tindakan dulu? kita sudah dengan DPR supaya untuk mengurus juga KKPL. Bukan, Ya. artinya kan betul suruh ngurus. Ya. Tapi kan semestinya kalau belum ada izin kan tidak boleh dulu ada kegiatan. Jadi saya nanya ke Bapak, ini melanggar nggak? Ya kalau itu laut ya. Ya nggak, saya nanya aja yang tegas aja, melanggar nggak? Ya jangan lihat pengacara, saya nanya ke Bapak. Bapak kan 14 hari lagi jadi staf saya. Ini melanggar nggak? Melanggar ya, ya udah. Ini alur kan? Alur kita. Ya, Ini milik perusahaan. sebagian sudah ada sertifikat di sini, Pak. Ya artinya ini yang kita lewati ini adalah milik perusahaan. Betul, Pak. Ya kan? Sudah ada sertifikatnya. Sudah ada sertifikat. Ini darat apa laut? Sudah laut. Boleh menjelaskan? Silahkan. Ya. Jadi ini memang Lagi mendalami laut. Supaya tahu. Ini teman saya bingung ngomongnya karena dia pengacara tegak lurus. Aku cuma nanya ke kepala dinas. Dia sebentar lagi jadi kepala dinas saya. Ini darat apa laut? Laut. Ada sertifikatnya. Diperbolehkan nggak menurut undang-undang laut disertifikatkan? Nggak, kalau boleh bilang dasarnya ada, kalau nggak boleh nggak boleh. Kalau laut kan tidak boleh. Udah, cukup. Dasarnya mungkin, nah itu sebelumnya saya tidak paham. Ya, nanti kan lihat riwayat tanahnya. Nanti kan urusan bahwa kemudian nanti ada argumentasi bahwa ini dulu darat, kena abrasi dan sejenisnya, Ya. biarkan BPN yang menjelaskan, Ya. ATR BPN, bukan Pak. kewenangan kita. Tapi kan dari sisi pandangan hukum, laut tidak boleh ada sertifikat. Itu aja. Nanti asalnya darat, kemudian berubah karena dulu mangrove-nya dibabat, karena dulu hutan bakaunya dibabat, kemudian jadi area tambak, kemudian oleh rakyat hak pengelolaannya diberikan pada pengusaha, hak garapnya rakyat diberikan uang sebagai bentuk kompensasi hilangnya hak garap, kemudian jadi sertifikat, itu riwayat tanah. Ya. Gitu Pak, gitu kan? Iya, saya tahu yang gitu-gitu Pak. Ya. Hutan juga ada sertifikatnya. Ya. Karena kan rakyat dikasih nih pengelolaan perkebunan atau bertani, kemudian hak garapnya dikasihin sama pengusaha, dikasih kompensasi 1.000 perak, 2.000 perak per meter, kemudian besok jadi HGU. Ya. Betul. Ini Ya, kan Magaran ini kan, Ya, Pak. runcuk-runcuk ini, jadi bambu ini sangat kuat. Oh lihat, ini rencananya untuk apa? Dibikin runcuk begini. Ini kan untuk pembatas saja, Pak. Untuk jembatan. Enggak, runcuk ini untuk apa rencananya? Ini membuang, Pak. Oh, dibuat runcuk ini adalah untuk membuat kawasan darat. Iya kan? Karena ini yang Untuk kita- mengeruk, Ya, untuk menguruk, menguruk. merubah laut menjadi darat. Jadi kalau
kalau rucuk-rucuk ini dilepas, maka tanah ini kembali ke laut dan akan menjadi lautan kembali. Ya, dan dangkal gitu. Menjadi dangkal. Ini. Rucuk ini terus. Jadi berapa luas ini areal laut yang akan dirubah jadi darat itu? Kalau kita sebenarnya memperpanjang alur aja, Pak. Sekitar keseluruhan 5 kilo. Ya, perusahaannya membuat ini berapa? Kita alur aja. Jadi gini, ini kan mau bikin pelabuhan perikanan besar. Iya, iya, saya kita mau tahu. bikin industri sama pabrik pengolahan ikan, sama kapal kapal Enggak, pertanyaan saya adalah paling cuma 3 hektar aja, Pak. jadi berapa luas ini areal laut ini akan dirubah jadi areal daratan untuk pabrik pengolahan ikan dan dermaga ya, pelabuhan. Siap ayo. Kang Deddy, yang 4 hektar ini sana. Ini 4 hektar. Ini mau kita dalamin justru supaya ada kapal yang besar masuk ke sini jalur kita nih, Pak. Ya ini terus. Ayo 6 hektar tapi mau kita dalamin. Ini berapa kilo dari sini ke sana? 1,8 ya. Yang panjang Ini berapa kilo dari sini ke sana? Yang kurang Perencanaan alur ini kurang lebih 5 km, Pak. 5 km. Ini juga sama. Ya, ini jadi antara batas lahan PT Man dengan batas TRPN cuma alur kita. Oh iya, ini alur. Ini alur yang sedang kita. Ini alur yang kemudian oleh perusahaan diizinkan Ya, untuk digunakan untuk digunakan. sebagai alur nelayan. Alur nelayan. Ya kan? Betul. Ya kan? Betul. Ya, sebagai bentuk kompensasi Ya. dari perjanjian itu. Ya. Kemudian ini juga akan didaratkan. Kalau dilihat dari perencanaan bisnisnya mereka juga sama Pak, akan membangun pelabuhan terminal. Ya artinya kalimatnya sederhana, ini Ya. akan didaratkan. Iya. Kalau kemarin lumba-lumba mati di mana? di depan lagi, Pak. Di mana? Bukan di sini ya? Di mana? Berapa kilometer ini semuanya panjangnya? Panjang alur kita 5 km sampai ke Laut Lepas. 5 km. Ya, dari tadi kita mulai start kurang lebihnya 5 km. Jadi kalau kita tidak buat alur ini, Pak, dengan perencanaan kedua perusahaan ini kita tidak dapat alur sama sekali. Karena tertutup. Enggak Pak, gini Ya. logikanya sederhana. Bapak jangan terlalu terbawa pada pemikiran perusahaan. Logikanya sederhana, ini kan laut Pak, Betul. oke? Walaupun sudah ada sertifikatnya tetap bisa lewat toh? Pada saat sekarang bisa. Ya bisa lewat kan? Betul. Nah, kan walaupun ada sertifikatnya bisa lewat. Ya. Andai kata ya, ini pada akhirnya tidak diizinkan oleh Kementerian KKP. Ya. Kemudian ini harus dibongkar. Saya ngomong andai kata loh Pak. Nah, andai kata, tetap aja alur laut ini bisa dilewati kan? Oleh perahu-perahu nelayan kecil Ah, masih bisa. bisa Kalau dilewati untuk perahu kan? yang besarnya Bisa ya artinya bisa dilewati kan? Dilewati oleh nelayan Nah kecil. kemudian ketika laut berubah, ketika laut kemudian disertifikatkan dan itu misalnya bertentangan dengan undang-undang, pada akhirnya Menteri ATR mencabut, kan nggak ada problem. Ya kan Pak? Ya udah. Jadi jangan terlalu takut. Jangan terlalu takut bahwa kita ngomong opsi A, opsi B. Opsi A misalnya ini memenuhi syarat, memenuhi prosedur, diizinkan, segala macam menurut undang-undang, ya nggak ada problem juga gitu kalau menurut undang-undang boleh. Opsi B adalah ini tidak diizinkan, melanggar menurut undang-undang. Menteri ATR BPN kemudian mencabut sertifikatnya karena dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ke hak atas laut. Kan nggak ada problem pemerintah. Makanya kepala dinas dan Bapak nggak usah gugup. Kita lurus aja pada aturan. Gitu Pak. Gitu, yuk, jalan. Ini ada 10 km. 5 km Pak. Pagar ini lebih loh Pak. Kalau pagarnya baru berapa? Kalau di ini kan kalau yang kita alur itu mah cuma 5 km. Enggak, ini pagar ini nih, pagar ini berapa kilometer? 5 km ya. Bapak yang saya ngusulkan ke saya akan bangun
Tempat pelelangan ikan di mana? Yang tadi, Pak. Yang tadi. Ya. Karena kan ini Jalannya udah bagus loh Pak itu. Segitu mah tinggal dirapiin. Ya nanti dilebarin. Yang lebarinnya biar PU. ya, Pak. Ya kan, Bapak fokus ke pembangunan pelabuhannya, nanti dibagi dua. Ada anggaran yang kerjakan oleh PUPR, ada yang anggaran yang dilelang oleh Bapak untuk pembangunan tempat pelelangan ikan itu ya.